Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita gereja dalam bulan ini kita dapat tema yang baru. Saya masih ulang terus ya, dalam setahun ini kita berbicara tentang menjadi murid yang sejati, amin ya. Saya berdoa selama 2 bulan yang lalu kita sudah sampaikan tema doer ya, menjadi pelaku. Berapa banyak yang sudah melakukan firman Tuhan, amin? Coba angkat tangan. Ya, yang sudah baca Alkitab, yang sudah banyak berlatih ya. Nah, saudara, di gereja kita memang saya rindu kita semua praktek. Katakan sama-sama praktek. Karena saudara, firman yang sekedar didengar tidak akan merubah kehidupan ya. Tapi kalau firman kita mulai lakukan, itu akan merubah kehidupan kita. Nah, dalam bulan ini kita akan berbicara tentang menjadi saksi Kristus. Saya mau kasih tahu bahwa saya buka dengan ini. Gereja tidak pernah dipanggil untuk kalangan sendiri. Yang setuju katakan amin. Gereja dipanggil untuk banyak orang. Gereja harus keluar dari 4 tembok ini, kita menjadi saksi di luar sana. Amin saudara. Jadi kita tidak sekedar berkumpul, kita muji menyembah Tuhan, tapi kita masih menjadi berkat, kita masih harus mulai menjadi saksi di luar sana. Katakan sama-sama menjadi saksi Kristus. Nah, dalam Matius 28, 19-20 kita nggak usah buka, ayat sudah sering. Pergilah jadikan segala bangsa menjadi apa saudara? Menjadi murid. Saya selalu ulang-ulang ini supaya kita tahu apa yang menjadi visi kita. Artinya, Injil yang kita terima ya tidak hanya stop sampai di kita. Kalau bicara tentang Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, artinya firman yang kita dengar, kesaksian yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan, enggak cukup sampai di kita. Tapi kita teruskan, ya. Kata ujung bumi ini, ujung dunia bukan hanya bicara tentang tempat, tapi juga dunia di tempat kita masing-masing berada. Amin, saudara. Nah, saudara, kita mulai dengan kata saksi. Ternyata kata saksi saya temukan akar katanya itu martis ya. Jadi dalam perjanjian lama saksi erat hubungannya dengan orang di pengadilan yang menjadi saksi mata. Saudara tahu ya dalam pengadilan ada yang terdakwa, ada saksi betul ya. Ada juga yang namanya pengacara, ada juga yang namanya hakim dan sebagainya. Nah, saksi sangat dibutuhkan. Nah, kata saksi dalam Alkitab pertama kali diperdengarkan itu dalam perjanjian lama adalah sebuah saksi mata. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara, kata saksi mata ini berkembang. Bukan hanya menyaksikan apa yang mereka lihat dan mereka alami, tapi mereka juga sebagai teladan dari berita tersebut. Amin. Saksi bukan hanya mereka merasakan apa yang mereka alami dengan Tuhan, tapi mereka menjadi teladan dari apa yang mereka yakini. Bahkan dari kata martis muncul kata martir, saudara. Pernah dengar kata itu? Saudara tahu di Alkitab pada Stefanus ya. Kebetulan nama saya Stephen, itu diambil dari kata Stefanus. Ya, itu kalau di Alkitab itu Stephen tulisannya. Nah, saudara, artinya mereka itu bahkan sampai mati mereka pegang keyakinan itu namanya martir, saudara. Saya nggak minta semua saudara nanti mati ya, tenang aja ya. Wah, ngeri kali Pak Pendeta ini ya. Udah dingin-dingin sore-sore mati lagi kan gitu kan. Tetapi ini akar katanya. Nah, makanya saudara, kita semua ketika disebut menjadi saksi, saya kasih kesimpulannya, kita bukan hanya menyaksikan kepada siapapun yang kita temui atau di mana kita berada, tapi kita menjadi teladan daripada firman yang kita dengar. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya kita tidak akan mungkin bisa menjadi saksi kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus. Betul? Coba kita baca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 next. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu apa? Di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai. Sejak awal anak Tuhan, orang Kristen dipanggil jadi saksi. Kalau saudara ikuti dalam perjalanan lahirnya gereja, ya saya akan coba baca aja langsung di dalam Kisah Rasul pasal 2 next.
Saya akan bacakan saudara kisah kelahiran gereja. Next, ya. Ini adalah peristiwa di mana gereja pertama kali muncul, ya. Saya akan bacakan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sebelum saya lanjutkan. Ayat sebelumnya saudara dikasih tahu, waktu Tuhan akan terangkat ke surga, mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Pernah baca saudara? Jangan tinggalkan. Karena ada pesan penting, karena Roh Kudus akan dicurahkan. Kenapa mereka dilarang meninggalkan Yerusalem? Karena saudara mereka belum diperlengkapi oleh Roh Kudus. Nah makanya saudara mereka disuruh berdoa, disuruh menunggu di loteng atas, dan ini yang terjadi. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Next. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saya jelaskan. Waktu Roh Kudus turun, mereka semua melihat ada nyala api di atas kepala masing-masing. Dan mereka mulai berbahasa bahasa yang lain dalam berbahasa roh. Nah, ajaibnya ketika mereka mendengar, bukan bahasa roh yang mereka dengar, tapi bahasa mereka masing-masing, betul ya? Ya, next ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata-kata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi lihat, waktu mereka dalam berbahasa roh, lah mereka mendengar orang-orang ini berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Nah begini, tanda pertama ketika kita dipenuhi Roh Kudus, memang salah satunya berbahasa roh. Tetapi tanda utama adalah kekristenan atau kita jadi mudah dimengerti oleh orang-orang di luar kita. Betul ya? Mereka jadi paham, mereka tahu bahwa ini perbuatan Allah, mereka bisa dengar dalam bahasa masing-masing. Saudara, saya mau sampaikan, kekristenan harusnya tidak menjadi pertanyaan, betul? Kekristenan harusnya menjadi jawaban. Yang setuju katakan amin. Seringkali kadang-kadang kita jadi orang Kristen, kita ikut Tuhan, orang tanda tanya sama kita. Orang gak mengerti ngapain sih mereka begitu. Maka saya temukan saudara, ketika kekristenan hanya menunjukkan cuman aktivitas rohani, kita gak akan jadi jawaban. Kita akan menjadi pertanyaan saudara. Coba bilang sebelah saudara, jadi jawaban, jangan jadi pertanyaan, bilang coba ayo. Ayo ya, katakan ya, jangan jadi pertanyaan ya. Mereka ibadah, rajin gereja, tapi kok gak pernah damai ya hidupnya gitu. Pertanyaan. Mereka sering beribadah, sering kumpul, tapi kenapa ya semenjak mereka ikut berdoa kok makin susah diatur ya? Nah, itu pertanyaan. Tentu di KCC nggak ada, katakan amin. Di luar sana banyak ya. Makanya saya kasih tahu saudara, next, bahwa Roh Kudus ketika dicurahkan untuk menjadikan kita saksi, bukan apa? Bukan sakti. Ayo katakan sama-sama, 1, 2, 3 ya.
Kalau sakti itu kayak gini, kita percaya ketika kita dapat karunia Roh Kudus, banyak orang mengejar tanda-tanda. Banyak orang pengen mengejar, wah karunia, bisa berbahasa roh, bisa numpangkan tangan, kelihatan sakti, betul enggak? Tetapi yang kita harusnya ketika menjadi saksi, ketika kita tahu panggilan kita, yang utama tuh bukan jadi sakti, tapi jadi saksi. Ketika hidup kita enggak menjadi pertanyaan tapi menjadi jawaban, itu sebenarnya saksi. Intinya apa saudara? Waktu kita ikut Tuhan, bagaimana cara kita menjadi saksi? Hidup kita masih berbuah. Amin? Berbuah. Hidup kita masih bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah jadi saudara, karena gini, saya menemukan ya sepanjang hidup saya melayani Tuhan, seringkali banyak orang-orang Kristen yang menjadi pertanyaan. Makanya tanda ketika gereja lahir, ketika mereka penuh dengan roh, yang pertama adalah orang-orang bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Amin saudara. Nah makanya saudara, ada dua hal yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Ya. Ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, yang pertama yang terjadi adalah kita berani, katakan berani. Berani menjadi saksi. Ada sebuah keberanian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Berapa banyak yang pernah tahu bahwa Petrus ketika Yesus dari Getsemani, kita kemarin memperingati, ada seorang anak kecil yang nanya dia, kau pengikut Tuhan enggak? Tiba-tiba dia takut, betul enggak? Oh enggak, saya enggak kenal dia. Yang nanya anak kecil, bahkan di tempat yang tersembunyi, enggak ada yang tahu. Sampai 3 kali Petrus ditanya, kamu salah satu dari pengikut dia kan? Enggak. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika sudah Roh Kudus dicurahkan dalam loteng atas? Dalam ayat 32 dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lihat, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia enggak lagi takut. Tapi dia katakan, saya saksinya. Kalau dulu waktu kejadian sebelum ini, ketika ditanya, kamu saksi dia, kamu pengikut dia? Enggak, saya enggak kenal. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, kami saksinya. Dengan berani dia berkhotbah di hadapan banyak orang. Bahkan kalau baca Kisah Rasul pasal 2 seterusnya, 3.000 orang bertobat dari pemberitaannya. Luar biasa enggak? Yang tadinya pengecut jadi berani. Jadi tanda pertama ketika hidup kita penuh Roh Kudus, ketika kita dibaptis Roh Kudus, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Kita menjadi orang yang berani untuk menyatakan siapa Tuhan. Di sini siapa yang kalau lagi makan berdoa, doa enggak depan umum? Ada yang takut berdoa? Pura-pura jatuh sendoknya, ya. Namis, amin. Jangan takut saudara, jangan takut. Justru saudara, nanti saya akan buka banyak hal saudara, bahwa sebenarnya ketakutan itu tuh setan yang rancang gitu ya. Jadi yang pertama sekali terjadi adalah ada sebuah keberanian. Ya. Makanya dalam saudara 2 Timotius 1 ayat 7, Roh Kudus tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Jadi gini, kalau kita deteksi dalam diri kita, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kenapa kita mulai takut? Kenapa kita mulai mengalami kekhawatiran? Kenapa kita mulai jadi? Itu semua saudara bukan dari karya Tuhan, jelas. Karena Roh Kudus pasti akan memberikan kita keberanian. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya masih ingat saudara ya, ketika dulu pertama kali saya kenal Tuhan, saya terima Yesus, saya masih ingat. Saya itu enggak sabar untuk mau ceritakan sama orang-orang siapa Tuhan. Saya ceritakan, saya sharing, wah Tuhan itu dahsyat segala macam. Nah luar biasanya saudara, ketika saya mulai ceritakan kepada orang-orang ini, tidak semua orang menerima. Jadi ada sebuah tanda yang luar biasa waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Kita itu pengen cerita. Ibarat teman-teman lagi ngalami dapat tempat yang enak ya.
Itu kalau di grup ada orang-orang biasanya yang share makanan ya, share tempat gitu kan. Pokoknya ini enak banget makanannya. Gak sabar untuk ceritakan. Nah sama saudara, saya percaya kita semua pernah di fase itu. Dan ini yang harusnya masih terjadi sampai hari ini. Kita cerita siapa Tuhan, amin. Nah saya masih ingat saudara ketika saya cerita sama orang-orang ini. Ada yang terima, ada yang nolak. Tapi menariknya saudara, ada salah seorang ketika SMP, itu orang ini paling bandel di kelas. Saya lupa namanya gitu, saking udah lamanya SMP saudara. SMP apa SD aku lupa, SD kayaknya. By the way saya SD itu tahun 90 berapa ya, SMP 96 gitu ya. Berarti SD 90 berapa itu ya, 92, 91 lah. Ini orang bandel, aku kaget tiba-tiba aku lagi pada saat nonton di bioskop gitu ya. Tiba-tiba dia telepon, bro masih kenal aku enggak katanya. Waduh siapa ini gue bilang kan. Singkat cerita diterangkanlah aku ini. Dulu pernah aku beritakan Injil. Saudara orang yang bandel ini, orang yang nolak ini ternyata sekarang jadi pendeta saudara. Wah aku sekarang jadi pendeta bro di Kalimantan gitu. Waduh gitu, iya. Jadi ternyata saya menemukan saudara apa yang kita saksikan itu gak pernah kembali, betul ya? Bukan cuma satu, dulu ada juga, saya lupa ini kalau ini SMA 2 di Siantar. Saya lupa kalau gak salah namanya adalah, ya namanya Yogi saya masih ingat itu. Sama, nolak juga saudara, tapi entah bagaimana caranya tiba-tiba kasih tahu. Sekarang saya sudah beribadah di sini, saya melayani di sini, wah dahsyat. Jadi saudara begini, saya waktu review lagi tentang tema ini saudara, kita belajar jadi saksi, amin. Jangan diem ya. Karena seringkali yang terjadi, coba next. Seringkali yang terjadi saudara, kita itu dibohongi sama iblis. Betul enggak? Ini kan tempat kita daerah hijau, jangan sembarangan, nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Saudara, kebohongan iblis supaya kita takut, betul enggak? Enggak berani. Kita menyembunyikan identitas kita enggak tunjukkan siapa kita. Coba Roma 8 ayat 19 sampai 20 ini saya dapat ayatnya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk apa saudara? Menantikan saat anak-anak Allah apa? Dinyatakan. Sebenarnya seluruh makhluk itu menantikan saat kita ini menyatakan diri sebenarnya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada apa saudara? Salah satu tanda orang-orang, gini, ada sebuah teori, ini teori psikologi, dalam diri setiap manusia itu ada lubang yang dalam, pernah belajar saudara? Ada black hole, ada kekosongan, ada kesia-siaan. Orang meskipun dia kaya, orang meskipun dia punya banyak harta, enggak menjamin dirinya penuh, betul? Nah lubang yang dalam itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Makanya kenapa ayat ini berkata ada banyak orang mengalami sia-sia, enggak ngerti kemana hidupnya. Nah makanya kenapa waktu kita terima Yesus, saat kita percaya sama Tuhan, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya makna, amin. Nah kebohongan iblis kita selalu ditutupin. Nanti kamu begini, nanti kamu begini. Padahal saudara mereka sangat rindu, betul ya? Kemarin tuh kami cerita, ya waktu kita lagi doa sama Pak M segala macam cerita, ini saya sampaikan kesaksiannya. Saudara ada salah seorang yang mohon maaf saudara dari seberang kita begitu. Waktu dia ngobrol, lagi jalan begitu ya, ketemu begitu aja tiba-tiba iseng aja cerita tentang siapa Tuhan. Singkat cerita saudara, dia pikir orang ini sudah selesai dengan pertanyaannya. Tetapi ternyata orang ini haus terus, rindu terus. Nanya lagi. Sampai akhirnya satu titik, dia bertobat, dia terima Tuhan. Jadi saudara gini, tugas kita itu cuman bersaksi, amin. Tugas kita bukan menangkan jiwa. Cerita, kasih tahu siapa Tuhan. Kasih tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Makanya saya bilang di awal,
Injil, kekristenan bukan buat kalangan sendiri. Amin. Bukan. Cerita aja. Tadi saya ceritakan saudara, kadang-kadang teman-teman yang dulu saya ceritakan Injil, saya ceritakan tentang siapa Yesus, enggak terima mungkin pada saat itu. Tapi firman berkata, Injil enggak pernah kembali sia-sia, betul? Firman Tuhan enggak pernah kembali. Dia akan mengerjakan kehendak Bapa. Wah, dahsyat. Entah bagaimana caranya tiba-tiba nanti mereka itu bisa ingat sama firman. Bahkan hari-hari ini mohon maaf saudara, saya banyak mendengar saudara-saudara sepupu kita bahkan didatangi sama Tuhan lewat mimpi, betul enggak? Banyak saya dengar. Tiba-tiba Tuhan itu datang dalam mimpinya. Wow. Saudara jangan sampai malaikat yang mengambil tugas ini ya. Sampai nanti kekekalan kita ditanya, kamu enggak beritakan Injil? Enggak. Mau bersaksi, amin? Belajar ya, yuk belajar yuk, bulan ini yuk belajar. Cerita aja, cerita aja. Mungkin punya supir, mungkin punya saudara, keluarga, apalagi kita punya sahabat, punya teman, cerita aja. Cerita apa yang kamu alami. Saya suka sebuah kayak tips rahasia. Rata-rata kalau membuka percakapan, saya sering tanya, kalau mati mau kemana? Itu pertanyaan pamungkas saudara. Kebanyakan orang itu nggak siap, bahkan nggak tahu mau kemana dia mati. Nah dari situ cerita, kamu yakin nggak kamu selamat? Nah itu. Saudara tahu nggak satu-satunya yang bisa menjamin keselamatan hanya Yesus, betul? Di bawah kolong langit ini nggak ada satupun nama yang menjamin keselamatan, tidak ada. Kita bisa sebutin siapapun, tidak ada. Cuman dia jalan ke surga, amin. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi yang pertama Tuhan berikan keberanian. Jadi saudara yang takut minta Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus berikan saya keberanian gitu ya. Sekali lagi itu tipuan iblis. Sebenarnya setiap orang tuh rindu, nunggu sebenarnya. Nunggu kabar baik, makanya gini. Kenapa keselamatan itu disebut kabar baik? Karena rata-rata orang mesti berusaha mati-matian supaya selamat, betul enggak? Cuman kekristenan yang mengajarkan keselamatan kasih karunia, betul? Ini kabar baik. Karena di mana-mana orang bilang, wah mesti bikin itu, mesti bikin ini. Mesti dikirim doa kalau mati. Di sini jangan ada ya, dikasih ya dikirim-kirim doa ya. Coba, yakin gak keselamatan semua? Ada yang belum yakin? Coba ya, angkat tangan yang yakin keselamatan, coba angkat tangan. Oke, yang belum yakin tolong doakan ya, yang di belakang ada berapa orang itu. Amin ya. Nah kalau kita sudah yakin, ayo ya kita cerita. Next. Poin yang kedua, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, waktu Roh Kudus memenuhi hati kita, waktu Roh Kudus mulai menjamah hati kita. Yang kedua adalah menghadirkan apa saudara? Keteraturan. Katakan keteraturan. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, betul? Ini kejadian 1 ayat 2 adalah bumi sebelum Tuhan menciptakan, betul? Saudara kalau baca di ayat berikutnya, jadilah terang, jadilah malam, betul? Tuhan mulai mengatur semuanya. Jadilah cakrawala, dia ciptakan binatang-binatang di laut, diciptakan binatang-binatang di darat, diciptakannya semua, gelap, terang, sampai pada akhirnya Tuhan ciptakan manusia, betul? Waktu Roh Allah melayang-layang, penciptaan terjadi yang tadinya enggak teratur, jadi teratur. Ciri yang kedua, orang dipenuhi Roh Kudus. Ciri yang kedua menjadi saksi Tuhan adalah hidup kita teratur. Katakan amin. Pernikahan kita jadi teratur, amin. Saya enggak bilang sempurna, tapi teratur. Kita jadi ngerti untuk apa kita hidup, jadi bapak-bapak yang teratur, betul? Jadi anak juga anak yang tunduk sama orang tua, teratur hidupnya. Tuhan tata semua, Tuhan kelola. Jadi saudara gini, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, salah satu tanda yang bekerja di tengah-tengah kita mulai tertib hidupnya. Ini yang terjadi saudara, tertib. Jadi kalau ada hal-hal yang rasa,
kita kurang tertib saudara, ya. Artinya gini, kita perlu minta terus Tuhan penuhi. Karena ini standar dasar. Tertib keuangannya, betul enggak? Tertib cara hidupnya. Kita mulai ngerti bahwa ada Tuhan yang kita tanggung jawab sama dia. Kita jadi ngerti bahwa Tuhan sudah berikan saya sebuah kepercayaan, tubuh yang sehat, kita mesti jaga, amin. Makanya kenapa kita kemarin cerita, kita bangun 5 area hidup kita, betul? Spiritual kita bangun, kesehatan kita bangun, hubungan kita bangun. Kenapa semua? Supaya tertib. Karena Roh Kudus memberikan ketertiban, betul? Roh Allah tidak pernah memberikan ketakutan, tapi memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tertib, teratur. Makanya saudara, ketika kita melihat ketidakteraturan di bumi ini, itu peluang bagi kita untuk jadi saksi, amin. Yang setuju katakan amin. Di kantor kita mungkin gak teratur. Yang harusnya aturan ini ditegakkan, yang harusnya ini gak boleh diambil, uangnya diambil. Hadirnya kita jadi saksi di sana, amin. Makanya kenapa saya buka di awal, untuk menjadi saksi bukan sekedar menceritakan tentang Tuhan, tapi hidupnya berpadanan dengan itu, amin. Sesuai dengan apa yang diberitakan. Termasuk kesehatan. Kita berdoa tensi-tensi yang masih tinggi, amin, diatur, amin ya. Mulai olahraga. Nanti pulang dari sini kita olahraga, bulu tangkis ya. Supaya apa? Kita belajar. Berat badan kita yang gak kunjung turun ya. Saya juga lagi naik ini saudara, kita mesti turunkan, teratur. Orang-orang yang tidurnya antara tidur dan tidak tidur ya. Subuh-subuh, ayo mulai Tuhan. Ya, kita minta saudara, kita minta. Nah coba buka dalam Yohanes pasal 8, 32. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Dia bekerja lewat kebenaran. Tuhan kasih tahu prinsip-prinsipnya. Nah makanya ketika kita mulai tahu kebenaran, kita praktekkan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan, amin. Kita merdeka. Kita merdeka dari keuangan, kita ngerti bagaimana ngelola uang, kita ngerti bagaimana menghormati Tuhan dengan uang kita. Makanya saudara gini, semakin banyak kebenaran yang kita praktekkan, semakin merdeka hidup kita, amin. Makanya hari-hari ini kalau diantara kita, waktu kita tahu kita jadi saksi, mari bulan ini saudara kita berkaca. Kok hidup saya kok belum ini ya, belum merdeka di area ini ya. Ayo praktekin. Karena salah satu yang kenapa orang menolak Injil, bukan karena produknya kurang bagus, betul? Tapi karena agennya yang gak bagus. Saya mau tanya teman-teman tolong perhatikan. Menurut saudara produk kita kekristenan luar biasa enggak? Ada enggak yang enggak luar biasa? Bayangkan ada Tuhan yang mengorbankan dirinya dan menjadi manusia, mau jadi serupa dengan kita supaya kita hidupnya berubah, hidupnya ditebus. Ada sebuah kepercayaan yang bahkan, mohon maaf, kepercayaan ini bahkan ini penyembahan, ya termasuk penyembahan berhala ya. Yang mohon maaf dewanya itu minta anak-anak untuk dipersembahkan. Saudara kalau pendengar dewa Molok tahu ya, sampai sekarang ada kepercayaan seperti itu, minta korban, minta tumbal. Nah Tuhan itu gak pernah minta tumbal, dia korbankan dirinya, betul gak? Jadi saudara produk yang luar biasa ini, Yesus yang kita beritakan ini, kenapa ditolak di mana-mana? Bukan gara-gara Tuhan yang gak keren, betul gak? Bukan karena produknya. Mereka lihat hidup kita. Makanya untuk menjadi saksi, saudara mari kita hidup kita teratur. Merdeka. Saya nggak pernah maksa orang untuk menjadi pelaku firman. Kalau di gereja ini ada yang nggak mau ngelakuin firman, buat saya no problem. Dan saya akan tetap menjadi pelaku firman. Karena saudara kita itu belajar untuk menginspirasi, betul nggak? Bukan mengintimidasi. Ada orang nggak mau ya nggak apa-apa.
Tapi siapapun yang menjadi pelaku, hidupnya yang merdeka, bukan hidup orang lain. Setuju enggak? Hidup kita yang merdeka. Contoh, saudara mulai belajar baca Alkitab tiap hari. Dia sampaikan di minggu lalu, bahwa yang namanya sesuatu yang baik itu terlihat, kebaikan itu terlihat langsung kan? Tapi kesetiaan enggak terlihat. Emang saudara pikir setelah baca Alkitab tiap hari, saudara tiba-tiba jadi ngerti firman semua, tiba-tiba hidup saudara jadi kaya raya, diberkati? Enggak. Ketika saudara baca tiap hari, saudara highlight ayat-ayat, dengar baik, apa yang terjadi? Saudara sedang investasi, pikiran kita dibaharui, betul enggak? Kita mulai dengar firman, kita mulai dengar kebenaran. Nah tinggal langkah kedua, setelah dengar, praktek. Saya bersyukur beberapa orang saya sedang latih sekarang. Ayo baca Alkitab tiap hari, report. Yang tadinya susah-susah sekarang mulai praktek. Nanti lihat terus, berjalan terus. Enggak terlihat langsung. Tapi lihat nanti itu saudara seperti investasi saudara. Saya sekarang kalau sedang mengalami tekanan apapun, sedang mengalami lagi kalut, butuh mengambil keputusan, yang keluar itu firman saudara. Karena apa? Sering dibaca. Sama kayak olahraga, emang ketika kita olahraga pertama kali langsung sehat banget? Enggak terasa kan? Aku udah olahraga bang, mananya gitu, kok aku enggak kayak atlet gitu, enggak lah. Tapi nanti lihat, mulai dibangun saudara, dibangun. Tiba-tiba jadi kuat imun kita, betul enggak? Di sini ada enggak yang jarang pilek? Ngalami enggak kalau udah mulai rajin olahraga jarang pilek ya? Nah ini istriku nih kesaksian ya. Kalian tahu sendiri lah ya, kenal. Kalau kena AC dulu pilek kan. Jadi kalau apalagi dia pilek itu dulu pada saat zaman pandemi, pilek terus gitu. Wah ini kalau orang lihat ini kayaknya kena COVID ini gitu. Dulu tiap kali kena AC pasti pilek. Sampai kami itu sempat berpikir, aduh gimana caranya, ini salah satu masalah dalam pernikahan kami saudara. Ini AC mau dikemanain, kalau aku hidupin nanti kayaknya suami tidak mengorbankan dirinya gitu kan. Tapi kalau dimatikan AC panas banget gitu kan. Akhirnya minta dia dibungkus pakai selimut banyak gitu kan. Tapi menarik saudara, sejak mulai olahraga, wah ternyata saudara, wah udah mulai. Sekarang nantang badai dia saudara ya. Jauh lebih dingin AC daripada saya saudara, saya udah mulai kedinginan gitu. Ini bukti nyata saudara, saksian nih. Setelah mulai olahraga. Dengarkan saudara, kita menjadi saksi bukan menjadi sakti, amin ya. Jangan ada jemaat KCC ya, biarin aku sakit, biarin aku begini, nanti tinggal datang didoain sama Bang Stephen. Enggak saudara, bukan salah, kita enggak salah didoakan, tapi dengar baik saudara. Tuhan mau kita berhikmat, amin. Tuhan mau kita tertib hidupnya, bilang sebelah saudara, tertib hidupnya bilang. Jadi dua hal saudara ya. Ketika kita menjadi saksi, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, jadi gini, kita nggak akan pernah bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus nggak penuhi kita, amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, yang pertama terjadi, kita menjadi apa saudara yang pertama? Berani dulu. Kita nggak takut lagi. Kita nggak takut tuh cerita, kita nggak takut tuh ngomong siapa Tuhan. Kita nggak takut menyaksikan. Dan sekali lagi, saudara ketika menjadi saksi, saudara nggak dipaksa menangkan jiwa. Karena Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, betul? Tapi kita bercerita, kita bersaksi. Ada sebuah keberanian. Yang kedua, Roh Kudus memberikan apa saudara? Ketertiban dan keteraturan. Ya, kita jadi tertib, jadi teratur hidupnya. Jadi kalau misalnya di antara kita, kok kita nggak tertib, kok kita nggak teratur, saudara perlu cek lagi. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan kita nggak pernah lagi minta dipenuhi Roh Kudus. Amin. Nah makanya kenapa waktu kita mulai tertib dan teratur, dan melihat ada yang nggak tertib, itu kesempatan buat kita melayani. Amin. Saya tutup dengan ini saudara. Saya kemarin itu kan habis dari Korea ya. Bukan mau cerita Koreanya, bukan.
Tapi itu saya kaget, saya nggak tahu, selalu saya kaget gitu ketika pulang ke Indonesia. Ada satu yang berbeda. Di Korea itu saudara, dan ciri khas juga kayak seperti di Singapura sama. Kenapa ya? Di sana itu mereka nggak nyembah Tuhan kayak kita. Bahkan beberapa mereka mungkin ya, tapi kalau Korea masih cukup banyak orang Kristen ya. Tapi itu bisa tertibnya bukan main. Saya kaget saudara ketika mereka makan. Yang membedakan orang Korea dan pendatang adalah kalau orang Korea kalau habis makan mereka simpan sendiri barang-barang apanya. Habis makan mereka pisahin, mereka bawa. Enggak ada yang dilayani gitu. Nah sementara orang kita habis makan tinggalin, nanti ada yang layani. Maka saya perhatikan di sana saudara, itu kalau yang punya toko paling mereka 1-2 orang tukang masaknya. Enggak ada yang kayak apanya ya, ramu saji atau apa namanya itu. Bahkan seperti biasa kalau menyeberang saudara, kita nggak perlu was-was, tinggal nyebrang aja. Karena waktu mereka bikin lampu merah, ya merah. Kalau di kita kan, ya kan, merah, wah itu kan belum merah-merah banget gitu kan, masih bisa jalan gitu. Kita was-was gitu, kita was-was, betul nggak? Ada nggak di sini kalau mau nyebrang di Jakarta ini berani sambil baca buku ada? Mereka tuh kok tertib banget gitu. Memang ada satu kekurangannya, mereka cukup jutek saudara, cukup apa ya, jarang senyum begitu. Tapi luar biasa ketertibannya. Bersihnya dari mulai kota sampai ke daerah semua nggak ada sampah. Saya kaget, saya jarang melihat tukang sampah di sana. Ternyata mereka dari sejak kecil mereka diajar untuk buang sampah masing-masing. Wah keren banget. Nah ini menarik, ketika kita kembali ke Jakarta, yang tadinya kalau di bandara itu mereka sudah siapin, ada yang panggil, ada yang atur, semua tertib lah baris. Sampai di Jakarta kita masukin barang, tahu kan yang tempat itu yang kayak masukin koper-koper tuh ya. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol pegawainya gitu, nggak tahu kita bahkan mau lewat ternyata itu mesti masukin barang dulu. Sini masukin gitu. Perbedaannya besar banget saudara. Yang saya kaget adalah, yang menjadi pemikiran saya adalah, kita kan negeri beragama betul ya. Kok nilainya gak sejalan gitu. Kok bisa mereka itu lebih tertib. Waktu saya lagi baca bahwa Roh Kudus memberikan keteraturan, ternyata saya menemukan harusnya di gereja kita jadi orang tertib, amin. Harusnya kita jadi saksi, amin. Makanya mulai yuk, nanti kalau ada makan-makan, potlak-potlakan ya, usahakan di gereja ini jangan ada sampah, amin. Ambil. Di sini nggak ada yang menjadi, meskipun ada orang-orang tugasnya untuk bersihkan, saya tahu. Saya pernah cerita ini saudara, saya akan ceritakan sekali lagi. Suatu ketika saya pernah di Pematang Siantar. Kalau ada yang tahu Wisma Aman Damai, bukan, yang di Parluasan, apa tempat pesta itu? Musyawarah. Ini yang ngomong adalah penjaga, pembersih. Buat yang nggak tahu, ini tempat pesta saudara, itu pasti ada yang bersihkannya. Orang Batak biasanya sering pesta di situ. Yang jaga ngomong, Pak, kami ini sangat senang kalau yang pakai sopo ini adalah saksi Yehova. Saudara tahu saya jawab apa? Kalau mereka pakai Pak, mohon maaf, itu lantai bisa dijilat Pak katanya. Bersihnya bukan main. Mereka pasti rapikan semuanya. Pak, kalau mereka bukan saksi Yehova, bukan begitu pengajarannya, saya mau ke sana katanya. Melihat kelakuan mereka, saya kagum. Tapi sorry, orang kita Pak katanya. Joroknya bukan main. Ini hal kecil, betul ya? Hal kecil. Saya rindu KCC, kita belajar, amin. Belajar yuk. Karena gini, kalau hidup kita nggak berbeda, kalau hidup kita ternyata nggak membawa sesuatu warna, saya nggak yakin ya mereka akan bertanya siapa Tuhan, betul nggak? Saya nggak yakin. Lah kamu aja nggak teratur, kamu aja nggak tertib.
Di kantor yang paling lama masuknya, terlambat, dan yang paling cepat pulangnya, ya kita. Harusnya nggak begitu. Harusnya kita nggak hitung-hitungan dengan waktu. Harusnya kita menjadi orang yang loyal, amin saudara. Sudah waktunya kita belajar sama-sama. Sekali lagi, ini firman buat kita semua, amin. Kita belajar sama-sama. Dari mana kita mulai? Dari gereja, amin. Dari gereja yuk, hormati waktu. Hormati semua, jangan sampai ada kotor. Saya berdoa kita semua akan diberikan nanti suatu saat sama Tuhan. Kita punya gereja sendiri, amin. Kalau kita berkata, siapa yang mempercayakan harta orang lain kalau hartamu sendiri kalau harta orang lain, kita nggak setia. Sederhana pesan Tuhan hari ini, jadilah berani. Yang kedua apa? Tertib. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan